Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Wa hadza dan adapun ini itu makna fardhul kifayati, maknanya fardu kifayah. Biar gak gagal paham ya, ini menerangkan sebelumnya itu tentang hukum-hukum yang fardu kifayah ya. Di antaranya dulu yang udah pernah kita belajarin ya, misalnya merawat jenazah. Nah, jadi dari memandikan, mengkafani, menyolati ya, menguburkan. Nah, itu misalnya aja ya, contohnya seperti itu. Atau misalnya secara umum ya, mengetahui tentang ulumul Quran ya, dari tajwidnya, dari tahsinnya, makhraj sifat ya, dan sebagainya. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Pokoknya hukum-hukum yang fardu kifayah, maksudnya ini dijelasin, fa illam yakun, namun jika tidak ada, ai maksudnya illam yujad, jika tidak ditemui atau tidak didapatkan, fil baldati, pada satu tempat atau satu daerah. Siapa? Man, seseorang, yakumu, yang melakukan, bihi, dengannya, ishtaraku, maka bersekutu mereka. Maksudnya sama-sama, berarti mereka itu jami'an, halnya secara keseluruhan, fil maksami, salah tuh, mak alifnya hamzah, maksami, fil maksami, dalam dosa. Jadi artinya kalau dalam satu tempat, satu daerah, kok nggak ada yang sama sekali ngerti, nggak paham tuh yang tentang ilmu-ilmu fardu kifayah, maka sama saja mereka bersepakat, bersekutu secara keseluruhan dalam melakukan dosa. Masdaru mimin, jadi masdar mim, bimaknal ismi, dengan makna isem. Isem itu dosa. Fayajibu, maka wajib, alal imami, atas imam, ai maksudnya al khalifati, atas khalifah ya, pemimpin. Wajib apa? Ayak murahum, untuk memerintahkan mereka, bidzalika, dengan hal tersebut. Maksudnya hal tersebut ya, mempelajari ilmu yang fardu kifayah tersebut, supaya ai maksudnya bil qiyami, dengan melakukan, bihi, dengan hal tersebut, supaya bisa dijalanin tuh ilmu yang sifatnya fardu kifayah tersebut ya. Gampangnya misalnya contohnya ada satu kampung kok nggak ada yang bisa merawat jenazah ya, nggak bisa mandiin, nggak bisa ngafanin, nggak bisa nyolatin, nggak bisa nguburin, maka satu kampung sepakat tuh dalam kedosaan, maka satu kampung itu bersekutu dalam dosa, maksudnya begitu. Nah, wajib tuh buat pemimpinnya, pemimpin daerah tersebut, kampung tersebut, memerintahkan orang, walaupun nggak semua ya, perwakilan aja, sekelompok orang aja, untuk belajar merawat jenazah, supaya bisa melakukan perawatan jenazah tadi, supaya bisa melakukan fardu kifayah tadi. Wa yujiru, dan memaksa, bahkan boleh memaksa, ahlal baldati, akan penduduk daerah atau penduduk suatu negeri tersebut, ala dzalika, atas hal tersebut. Maksudnya ai al qiyami, yaitu untuk melakukannya. Boleh, bahasa kita ngancem lah ya, memaksa kan berarti ngancem. Ayo kamu belajar, kalau nggak belajar aku kenain denda misalnya gitu. Atau ayo mandiin jenazah, kalau nggak mau kamu saya hukum gitu. Untungnya adat kita di Indonesia tuh nggak begitu. Justru adat kita kebalikan. Ayo mandiin jenazah, ntar kamu dapat duit. Nah, itu enaknya di kita tuh. Lo kalau di luar negeri malah diancam. Ya, mereka-mereka yang udah ditugaskan ya diancam. Nah kita enggak, kalau kita enak ya.
Kalau di luar negeri, negara-negara Arab lah gampangnya. Kalau bahasa kita mudin ya, marbotnya. Itu di sana udah digaji. Misalnya gajinya UMR 4 juta, 5 juta misalnya. Maka mereka-mereka kalau nggak melakukan tugas-tugas marbot, tugas-tugas mudin tadi ya, misalnya memandikan jenazah, maka dikenain hukum. Kriminal itu secara negara mereka. Lah, kalau di Indonesia enak, justru malah digaji gitu. Ya, misalnya ada seseorang yang dia itu ya katakan PNS lah gitu ya. Biasanya kan orang gitu, masuk musola, masuk masjid karena udah pensiun, ya, udah pensiun, masuk musola, masuk masjid. Ya kan? Ya udah dia tinggal nikmatin duit pensiunnya aja. Nah, dilalahnya dia aktif, diangkatlah dia sebagai orang yang jadi ngurus masjid, ngurus musola, marbot, mudin kalau di kampung. Akhirnya dia mandiin jenazah. Nah, jadi malah enak double. Dia dapat duit pensiun, dapat juga disyarah amplop mandiin jenazah. Jadi bukan diancam, tapi malah diiming-imingin duit. Oh, enaknya di Indonesia tuh gitu. Fakila maka dikatakan ai hukmi maksudnya atau maknanya adalah hukum li annal qaula karena sesungguhnya suatu ucapan izastamala ketika beramil bil ba'i dengan huruf ba yakunu maka jadilah dia itu bimaknal hukmi dengan makna hukum. Pokoknya yang nahu-nahu saya lewatin aja ya. Jurumiyah aja pusing. Bi anna ilmama dengan bahwa sesungguhnya mempelajari sesuatu, ya mempelajari ilmu, yaqa'u yang jatuh atau yang terletak boleh, terjadi boleh, atau yang dibutuhkan juga boleh kalau makna umum, ala nafsihi atas dirinya, fi jami'il ahwali pada seluruh ahwal ya, keadaan, kondisi, ai maksudnya ilmul asya'i mengetahui berbagai perkara atau berbagai sesuatu, allati tasbutu yang terkait atau yang dialami, ala nafsil abdi atas dirinya seorang hamba, al muslimi yang muslim ya, orang Islam maksudnya, fi jami'il ahwali dalam keseluruhan ahwal. Ahwal itu kondisi ya, keadaan. Itu bin manzilati ta'ami seperti dengan kedudukannya makanan. Jadi mempelajari suatu ilmu yang terkait dengan kondisi dia ya, yang mana nggak bisa enggak ya, sholat, zakat, puasa kan nggak bisa enggak, harus bisa kita ya. Kalau pengen bisa ya berarti belajar gitu, belajar ya berarti ngaji maksudnya gitu. Maka kedudukannya seperti makanan, dalam hal ini makanan pokok ya, nasi lah kalau bahasa kita. La Buddha yang tidak bisa tidak, manasinya tidak bisa tidak, alias pasti. Likulli wahidin bagi setiap seseorang, makna aslinya satu ya, min afrodil insani dari individu insan, dari individu manusia. Maksudnya yang namanya makanan kan nggak mungkin enggak gitu ya, pasti dibutuhkan oleh setiap individu. Min dalika dari hal tersebut. Wahada dan adapun ini itu tamsil perumpamaan li fardil aini untuk fardu ain, alladzi la buddha yang tidak bisa tidak, pasti likulli fardin bagi setiap individu atau setiap orang, apa al amalu beramal atau melakukan, bihi dengannya, kato'ami seperti makanan, alladzi la buddha yang tidak bisa tidak atau yang pasti, likulli fardin bagi setiap individu atau bagi setiap orang, aklahu akan memakannya.
Maksudnya fardu ain itu ya seperti makanan pokok yang orang nggak bisa enggak untuk melakukannya. Artinya pasti orang tersebut melakukannya. Ya, kalau dia nggak melakukannya, maka orang tersebut akan kehilangan sesuatu yang menjadi power dia, gitu. Seperti makanan misalnya. Kalau orang nggak makan dia lemes, bahkan bisa mati kalau lama kelamaan kan gitu. Begitu pula dengan ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa tuh ilmu fardu ain? Kemarin kita bahas ya, ilmu syariat, ilmu fikih. Maka kalau kita nggak melakukannya, ya sama seperti makanan, berarti kita lemah secara power. Kalau dalam makanan lemah dalam artian fisik, kalau dalam hal ilmu, ya dalam batiniah, maka yang lemah itu adalah keislaman kita. Gimana Islamnya mau kuat gitu? Kalau fikih aja dia kagak ngerti, apalagi dijalanin, ya. Maksudnya ngerti aja kagak, apalagi dijalanin. Otomatis orang yang nggak ngerti fikih dia nggak ngejalanin. Kalaupun dia ngejalanin umumnya salah karena nggak sesuai sama syariat. Tapi masih mending lah ya kalau ngejalanin lah ya. Tapi yang repot lagi udah nggak ngejalanin, nggak ngerti ilmunya, itu lebih parah lagi. Dan zaman sekarang karena zaman akhir ya, banyak orang banyakan ngomong, udah kagak jalanin sok pinter. Nah itu zaman sekarang. Udah kagak ngejalanin ya sok pinter. Sok ngomongin fikih, sok ngomongin agama, sok ngomongin tauhid, padahal ngejalanin aja kagak, ya. Itu sama aja orang nggak punya motor, tapi dia ngomongin masalah kehebatan motor, kan lucu. Yang paling kenceng apa? Ninja ya, motor apa lah gitu ya. Nah, dia nggak punya tuh motor balap kayak gitu, tapi dia ngomong, wih enak loh motor balap loh, wah, gue pencet ngegas dikit aja, wah, miringnya enak banget sih. Terus kita tanya, lo punya nggak? Kagak. Gitu. Paham maksudnya? Kan PA orang kayak gitu. Paham maksudnya ya? Lah nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti ilmu tauhid. Ngomongin ilmu fikih, ilmu tauhid, nggak punya dia. Kan PA berarti. Saya kadang-kadang lucu ada orang kayak gitu. Bener nggak? Sepakat ya? PA ya? Sepakat PA. Nggak ngerti ilmu tauhid, nggak ngerti, orang kagak belajar. Nggak punya ilmunya, boro-boro punya kitabnya, orang ilmunya juga nggak punya. Nah kalau ada kitabnya kan lumayan ya, ngerti loh? Enggak sih, tapi gue ada kitabnya, kan masih penting ya. Nah, buat pajangan lah gitu, buat jimat lah misalnya. Tapi kalau kitab aja nggak punya, ngerti ya kagak. Wah ngomongin Allah tuh begini, Allah tuh wah ngomongin manunggaling kaulo gusti. Wah, gue ini bisa nih langsung ke Allah, nggak perlu sholat gue nih langsung ke Allah. Gimana ceritanya ngomongin sesuatu yang dia sendiri kagak punya, kan lucu jadinya. Itu tadi PA berarti. Lah, lu caranya gimana lu bisa ngerasain bahasa kasar gitu? Ya lu beli motornya dulu. Lu punya motornya dulu, rasain sensasinya. Oh iya ya, punya motor misalnya kan, yang Matic deh misalnya kan, bandingin antara Vario 125, Vario 150, bandingin sama PCX, bandingin sama ADV. Wah, ternyata dari sekian motor yang enak yang ini nih. Ya, good clearance-nya yang enak ini nih. Wah, ini kalau buat apa ya? Mas Dika kalau belok-belok namanya cornering. Wah ini kalau buat cornering enakan ini nih. Nah gitu bahasa motor Mas Dika ya. Wah kalau buat boncengin cewek enakan yang ini. Gitu. Lah itu kan bisa kita dapetin sensasinya kalau kita udah merasakan dari satu motor ke motor yang lain. Wah gue dulu jajal Vario 110 begini, 125 begini, 150 begini, oh sekarang PCX, oh sekarang ADV, oh sekarang gue Ninja nih. Baru dia bisa merasakan sensasi itu karena dia udah pernah punya, udah pernah ngejalanin. Nah sekarang kagak pernah punya motor, Vario kagak punya, Beat kagak punya, Mio dia kagak punya ya. Terus dia ngomongin, wah Mio mah begini, wah kalau Beat begini nih, wah Mio mah agak boros nih, Beatnya lu punya motor ya? Agak. Kayak gimana ceritanya, PA berarti kan gitu logikanya ya. Wah tauhid mah pada Allah begini nih, wah sholat nih biar kusuk kayak gini. Sementara di sini nggak pernah sholat, sementara di sini nggak ngerti ilmunya sholat. Ditanya syarat sholat nggak tahu, ditanya rukun sholat nggak tahu, dites praktek wudhu coba kagak bisa. Orang wudhu aja masih nyontek orang. Nah, zaman sekarang ada orang kayak gitu, banyak. Hati-hati makanya. Wa ilmu madan adapun atau sedangkan mengetahui sesuatu, ya maksudnya ilmu ya. Yaqau yang berkaitan. Waqa'a yaqau itu aslinya terjatuh, terletak. Maksudnya di sini yang berkaitan. Fi ba'dil ahayina. Mufradnya hin itu waktu. Fi ba'dil ahayina, pada sebagian waktu-waktu tertentu. Nah sedangkan untuk mempelajari ilmu, maksudnya yang nggak kepake secara keseluruhan, ya bukan ilmu hal, ya bukan ilmu ahwal, kondisi keadaan kita yang memang
membutuhkannya, maksudnya kepakainya ya cuma tertentu aja. Kayak tadi tuh apa ya, mandiin jenazah ya kan nggak tiap jam meninggal orang ya kan, maksudnya gitu ya. Nah, pokoknya yang ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Maktufun yang diatofkan ala ilmi ma yaqau ala nafsihi, atofnya dari lafat ilmi ma yaqau ala nafsihi, lanjutannya maksudnya sambungan. Atof itu kan penghubung ya, hubungannya. Nah, kalau untuk yang fardu kifayah ini sendiri ya, yang mana nggak semua waktu kita butuh ilmu tersebut ya, maka perumpamaannya bimanzilatid dawai, seperti dengan kedudukannya obat. Kalau yang fardu ain seperti makanan pokok, tapi kalau yang fardu kifayah seperti obat. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya, ucapan beliau musonef, yahtaju yang mana butuh, ilaihi kepadanya, fi ba'dil awqati pada sebagian waktu-waktu tertentu. Maksudnya kalau obat kan kita butuhnya waktu-waktu tertentu aja gitu. Ya, sama seperti fardu kifayah. Mandiin orang meninggal, ya kalau ada orang meninggal. Nggak mungkin nggak ada orang meninggal kita mau mandiin kan. Gitu. Udah misalnya biasain mandi orang meninggal ya kan. Terus Mas Didit ditanya mau udah, Mas Didit gue pengen mandiin orang meninggal nih. Lah orang kagak ada yang meninggal, mandiin siapa lo? Ya mandiin Mas Dika kan gitu. Jadi itu hal yang seperti obat ya. Ya namanya obat kan kita pakai kalau lagi sakit doang. Ya, kecuali yang udah parah sakit ya tiap hari minum obat. Ini kita secara normal maksudnya. Kalau sakit nih baru kita minum obat. Ya, ini saya lagi pusing loh, tadi saya beli Decolgen ya kan. Beli Decolgen minum. Ya karena pas pusing aja, kemarin mah agak. Ya, besok kalau misalnya udah sembuh ya kagak minum, ibaratnya gitu. Nah, jadi yang fardu kifayah itu seperti obat. Bayanun ya, penjelasan atau yang menjelaskan likaunihi karena keberadaannya. Maksudnya keberadaan ilmu yang hanya kita butuhkan di waktu-waktu tertentu. Bimanzilati dawai, dengan kedudukannya obat. Ai maksudnya kama annad dawaa, seperti halnya bahwa sesungguhnya obat itu muhtajun dibutuhkan, ilaihi kepadanya. Maksudnya obat itu kan baru dibutuhkan fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu-waktu tertentu. Maksudnya kayak obat aja kan dibutuhin ya waktu tertentu aja. Pas kapan ya? Pas sakit. Sehat ya kagak. Kadzalika, seperti halnya demikian pula apa ilmu ma mengetahui perkara, mengetahui sesuatu, yaqau yang terkait, fi ba'dil ahyani, pada sebagian waktu, muhtajun dibutuhkan, ilaihi kepadanya, fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu-waktu. Contohnya apa? Kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Misalnya kayak sholat jenazah. Ya, pas orang meninggal aja kita sholat jenazah kan gitu. Kan nggak lucu Mas Andi, Mas Didit datang ke musola nanyain saya, Ustaz nggak sholat jenazah? Siapa yang meninggal kan gitu kan? Nah, kita sholat jenazah sewaktu-waktu aja pas ada yang meninggal. Maksudnya nggak terjadi tiap hari. Beda sama sholat 5 waktu ya kan? Sholat 5 waktu ya tiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Wa iyadatil mardo, dan mengunjungi, ya maksudnya untuk mengobati orang yang sakit. Wa ghairihima, dan selain keduanya, maksudnya selain contoh dari sholat jenazah dan mengobati orang sakit atau mengunjungi orang yang sakit. Banyak lah ya, pokoknya fardu-fardu kifayah aja. Misalnya kayak khotib Jumat ya itu termasuk fardu kifayah, karena sholat Jumatnya fardu kifayah, maka khotib Jumatnya pun fardu kifayah. Artinya kalau ada satu kampung nggak ngerti semua, nah maka dosa semuanya. Nah ini kemarin yang sempat saya bahas ya. Disinilah letak mahalnya ulama. Nah, ini saya ulang lagi ya.
Disinilah letak mahalnya seorang ulama dalam satu daerah. Kenapa? Karena adanya ulama dalam satu daerah, satu tempat, ya, satu negara, satu negeri, apapun itu, pokoknya satu balad, dialah yang menjadikan gugurnya kewajiban-kewajiban fardu kifayah kita. Gitu. Jadi mahalnya ulama, satu memang ilmunya, gitu ya. Yang kedua karena memang amaliyahnya, karena beliau adalah pewarisnya Nabi, kita bisa nyontoh Nabi ya lewat ulama. Itu yang kedua. Tapi lebih penting daripada itu, secara batiniah, ya secara yang tidak tampak, mahalnya ulama itu adalah karena keberadaan beliau, eksistensi beliau pada satu tempat, satu daerah, menggugurkan kewajiban ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Jadi andai kata ada satu ulama ya dalam satu tempat, dia ngerti pasti tentang tata cara sholat jenazah. Contoh di sini aja ya, tata cara sholat jenazah. Sekampung itu yang bisa cuma dia, orang yang ulama cuma dia. Maka menggugurkan dosanya orang-orang sekampung, karena sudah terwakili dengan satu ulama tersebut. Gitu. Satu kampung nggak ngerti bahasa Arab, datang satu orang ulama yang ngerti bahasa Arab, maka satu kampung yang tadinya dosa dengan kehadiran satu ulama tadi yang ngerti bahasa Arab, maka gugur dosa-dosanya orang kampung gara-gara satu ulama tersebut. Ya itulah mahalnya ilmu ulama tuh di situ. Ya secara ilmu mahal, ya secara penerapan amaliyah menjadi contoh kita mahal. Tapi sebetulnya ada yang lebih mahal lagi, yaitu keberadaan beliau, eksistensi beliau di tengah-tengah masyarakat, menggugurkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, yang orang secara umum banyak yang agak paham. Kan banyak orang yang agak paham masalah sholat jenazah, ya kan, mandiin jenazah, khotib Jumat misalnya, dan sebagainya lah, yang sifatnya fardu kifayah. Wa ilmu nujumi, sedangkan adapun ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan. Nujum di sini lebih kepada ramalan ya, lebih kepada perdukunan, bukan ilmu nujum secara ilmu falak ya. Kalau ilmu falak bagus, fardu kifayah. Nah ini ilmu nujum seperti orang perdukunan ya. Sok ngerti ilmu hakikat, sok bisa memprediksi orang. Wah ini orang ini bakal begini nih ya. Nah itu masuk dalam kategori ilmu nujum. Itu bimanzilatil marodi, dengan tempatnya atau seperti menduduki tempatnya penyakit, virus kalau bahasa kita. Fata'allumuhu, maka mempelajarinya, mempelajari ilmu nujum kayak gitu, itu haramun, haram. Wah, kamu nggak usah sholat sama saya aja, ikut ajaran saya langsung ke Allah. Wah, gimana ceritanya Nabi Muhammad yang udah Isra Mi'raj, tembus ke langit ke-7, ketemu sama Allah, masih sholat 5 waktu, kelihatan sama sahabat, kelihatan sama manusia. Loh kita yang bukan nabi, bukan ya, ustadz bukan ya, sok-sokan langsung tembus ke Allah, gimana ceritanya? Ya sholat lah. Haram hukumnya tuh kayak gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya ya, yang demikian tersebut itu ya duru, menjadi mudarat, menjadi bahaya, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Jelas ya, orang gimana bisa menjalani hidup dengan maksimal gitu ya. Bagaimana orang bisa menjalani ibadah dengan baik kalau dia masih percaya yang kayak gitu-gituan gitu ya, ramalan, mitos-mitos yang bersumber bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari sunnah, bukan dari makalah ulama ya. Kalau bersumber dari Quran, bersumber dari sunnah, bersumber dari makalah ulama, ada dalam kitab-kitab ulama, itu nggak masalah. Tapi yang namanya ilmu nujum yang dimaksud di sini ya, itu yang nggak bersumber sama Quran, nggak bersumber sama hadis, nggak bersumber sama fatwa-fatwanya ulama, makalah ulama. Nah, otomatis yang kayak gitu pasti sesat ya. Lebih banyak mudorotnya dan tidak bermanfaat. Ya, orang yang kayak gitu ya, saya sering nyampein sama teman-teman ya. Itu bikin apa sih? Kan tujuannya cuma buat sombong-sombongan. Saya sering nyampein teman-teman ya. Seandainya saya ngomong, Mas Didit, saya bisa ngeliat jin Mas Didit. Mas Didit di rumahnya banyak jin tuh. Saya ngomong Mas Andi, wah Mas Andi ngeri nih. Ini karirnya nggak bakal naik nih, harus pindah kerjaan. Udah, ente usaha seret dah. Soalnya rumahnya madep sono sih, ganti madep kiblat gitu. Macam-macam lah ya. Itu yang menujum tuh, yang kayak gitu ya. Nah, dulu pernah saya nyampein, apa sih tujuan orang kayak gitu? Kan tujuannya cuma buat nyombongin diri, seakan-akan bisa.
Fungsinya ke Mas Didit ketika saya ngomong kayak gitu apa? Apakah menambah ibadah? Enggak. Ketika saya ngomong sama Mas Andi kayak gitu, apakah menjadi semangat ibadah Mas Andi? Enggak. Ketika saya ngomong kayak gitu sama Uda, apakah menambah semangat dia untuk ibadah? Enggak. Enggak ada. Cuman pengen tampil supaya Mas Didit, Mas Andi, Uda nganggap saya orang pinter. Wah, dia bisa melihat jin. Wah, dia bisa melihat makhluk halus. Kan begitu tujuannya. Iya enggak? Nah, itu yang dibilang mudorot, enggak ada manfaatnya. Buat kita sendiri enggak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita makin dekat sama Allah. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengantarkan kita semakin dekat sama Allah. Ya contohnya sholat lah. Ilmu sholat mengantarkan kita bisa sholat. Dengan sholat kita dekat sama Allah. Mengetahui fadilah-fadilah sholawat, fadilah-fadilah zikir, membuat kita makin takorub ila Allah, ya, makin dekat kita sama Allah. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu kayak gitu, dia ngasih tahu kita ilmu kayak gitu, tujuannya apa coba? Manfaat buat kita apa maksudnya? Nggak ada, yang ada was-was, yang ada gelisah, yang ada kekhawatiran, yang ada suuzon, yang ada fitnah. Maka lebih banyak mudorotnya tuh. Akhirnya kan kalau misalnya saya ngomong kayak gitu, Mas Didit, wah bener juga kata Pak Ustadz nih, jangan-jangan ada yang ngirim nih, jangan-jangan Mas Dika nih sama saingan tukang ayam ya kan, jangan-jangan Mas Dika nih ngirim jin ke gue nih, kan akhirnya jadi suuzon. Mas Andi gitu, wah jangan-jangan temen gue tuh dia emang rese juga tuh, dulunya sales misalnya gitu, dulunya sopir, wah mungkin dia ngincar jabatan gue tuh, akhirnya jadi suzon. Udah misalnya, wah bener juga nih saingan gue di Tanah Abang nih, atau bisa jadi nyalain tukangnya, wah tukangnya salah sih pakai madep sini, harusnya madep kiblat kan gitu kan. Kan akhirnya jadi cuma suzon aja, fitnah aja, manfaatnya nggak ada. Orang ngomong kayak gitu tujuannya cuma satu, pengen diagungin, pengen dianggap wah, pengen dianggap hebat, pengen dianggap orang berilmu, pengen dianggap orang yang kasyaf, pengen dianggap orang yang makrifat, pengen dianggap orang yang hakikat. Kan tujuannya itu. Manfaat buat kita apa? Kagak ada. Makanya kayak gitu bullshit. Ya, plus PA, plus PA orang kayak gitu. Nah, di sini alasannya wal harbu, sedangkan lari atau pergi atau kabur, harap. Ai maksudnya wal halu, jadi hal, jadi keadaan ya. Annal firara, sesungguhnya berlari atau melarikan diri, kabur, min kodo illahi ta'ala, dari kodoknya Allah ta'ala, dari ketentuan Allah, wa qadarihi, dan kodarnya Allah, ya takdir Allah, ketetapan Allah, sama artinya kodok kodar. Itu ghairu mungkinin, tidaklah mungkin. Ya kan, kemudian misalnya gitu ya, saya ngomong Mas Didit, wah Mas Didit harus pindah nih, gitu kan. Terus saya ngomong Mas Andi, wah Mas Andi ganti kerjaan nih, pindah ke kantor lain. Udah gitu, udah, wah nih bongkar rumahnya dah, gitu. Itu kan prediksi aja kan, ramalan aja kan. Padahal kita itu nggak pernah bisa lepas dari kodok kodar Allah. Artinya sekalipun katakan misalnya Mas Didit pindah rumah, sekalipun andai kata Mas Andi pindah kerjaan, sekalipun udah kemudian bongkar rumah, madepin kiblat, kalau Allah mentakdirkan jelek tetap jelek, kan begitu. Kalau Allah mentakdirkan nggak maju-maju ya tetap nggak maju. Nah orang yang kayak gitu justru lari dari Allah, lari dari kodok kodar Allah, lari dari ketetapan Allah ya. Dan hal itu nggak mungkin dilakukan orang gitu ya. Jadi prediksi atau ramalan model kayak gitu ya jelas mudorotnya jauh lebih banyak dan tidak bermanfaat. Fata'limuhu, maka mempelajarinya, ala qasdin, atas tujuan, ayyanju, untuk atau agar bisa selamat, bitaklimihi, dengan mempelajarinya, an kodo illahi, dari kodoknya Allah, dari ketetapannya Allah, wa qadarihi, dan kodarnya Allah ya, sama ya, ketentuan Allah itu lagwun, maka sia-sia, menyanyiakan waktu aja, mahdun, yang mutlak atau yang absolut, maksudnya pasti ya. Yang kayak gitu-gitu cuma nyanyiin waktu, buang-buang waktu doang. Mempelajarinya buang-buang waktu, mengamalkannya juga buang-buang waktu. Ya bisa juga mengorbankan duit juga kan. Akhirnya
Mas Didit karena dia pindah rumah misalnya gitu kan, rumahnya dijual, ya kan ngorbanin duit juga, bukan cuma waktu ya kan, tenaga itu juga termasuk. Mas Andi yang keluar dari kerjaan pindah, iya kalau langsung dapet, kalau kagak akhirnya kan bukan cuma nyanyain waktu tapi juga nyanyain usaha, duit ya, mengorbankan duit, mengorbankan tenaga dan sebagainya. Udah juga gitu sama ya. Nah itu alasannya seperti itu ya. Opsun dan membuang-buang ya, membuang-buang waktu sama aja, menyia-nyiakan waktu, buang-buang waktu. Bahsun dan percuma lah berarti gitu. Apa goyatuhu arahnya, maksudnya apa yang dia lakukan ya jadi sia-sia, percuma. Ta'tilul awqati, menelantarkan waktu-waktu ya, intinya sama ya, buang-buang waktu. Watadiul umuri, dan menyia-nyiakan umur, sama, buang-buang waktu, buang-buang umur. Wahada, adapun ini itu dararun mudarat mahdun, yang mutlak, yang pasti, yang absolut. Fayam bagi, maka seyogianya atau sebaiknya, likuli muslimin, bagi setiap muslim, setiap orang Islam nih kita, ayastagila, untuk menyibukkan diri, fi jami'i awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, bidzikrillahi ta'ala, dengan berzikir pada Allah ta'ala, wa du'ai, dan berdoa, banyakin zikir deh, banyakin doa, wa tadarru'i, dan tadarru, rendah diri. Kalau tawadu rendah hati, tawadu buat sesama makhluk, sesama manusia. Kalau tadoru kepada Allah, merendahkan diri. Wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa shadaqati, dan melakukan berbagai sedekah. Ada fi'ati, yang dapat menolak, lil balai, kepada bala, musibah, bencana. Maksudnya musonep, maksudnya ya, kalau emang kita pengen terhindar dari musibah, dari bala ya, ya udah jangan ngikutin ilmu nujum, maksudnya gitu ya. Jangan dengerin tuh orang-orang yang sok marifat, sok hakikat, dukun, macam-macam, jangan dengerin. Terus gimana ya, udah zikir yang banyak, ingat Allah ya, tentunya dengan sholat, banyakin doa, banyakin tadoru, banyakin baca Quran, banyakin sedekah, yang mana semuanya itu bisa menolak bala, bencana. Cuman lagi-lagi nih ya, ini kan ibadah-ibadah, mohon maaf, yang nggak dilakuin orang-orang yang terjerumus pada perdukunan ya, orang-orang yang sok hakikat, sok marifat, mereka nggak ngelakuin ini, zikir pada Allah. Zikir terbesar itu apa? Ya sholat ya. Imam sholat Jumat itu kan suka mengakhiri khutbahnya ya, wala dzikrullahi akbar, aqimis sholat ya kan. Zikir yang terbesar itu, yang akbar itu yang mendirikan sholat ya. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan sebagainya itu bagus ya, tapi zikir yang terbesar adalah sholat. Zikir yang terbesar, zikir yang akbar adalah sholat. Terus kemudian disuruh doa, baca doa ya. Terus kemudian disuruh tadoru, menghibah pada Allah, minta sama Allah, minta ampunan, minta ridho Allah dan sebagainya. Terus disuruh qiraatul Quran, baca Quran. Terus disuruh sodako. Ini amalan-amalan yang mohon maaf, dalam tanda kutip tadi saya sampaikan, yang gak dilakuin orang yang ahli dukun, yang ahli nujum, yang sok marifat, sok hakikat. Sholat kagak orang kayak gitu masalahnya. Ya, baca Quran kagak bisa. Kalaupun bisa biasanya berantakan, kagak ngerti tajwid. Ya. Sedekah, oh biasanya orang kayak gitu pelit. Ya, biasanya orang kayak gitu pelit. Kenapa? Karena interaksi sosialnya sedikit. Ya kan? Sekarang gampangnya begini, coba teman-teman bayangin. Ya, lebih banyak mana orang yang memperdalam ilmu nujum dibandingkan dengan orang yang mempelajari ilmu fikih, ilmu akhlak. Coba bandingin nih. Sekampung aja kita bisa tebak orang-orang yang mempelajari ilmu nujum tuh, ilmu hakikat, sok-sok marifat, bukan ilmu tasawuf ya. Tasawuf mah luar biasa itu, ilmu yang kayak gitu. Ilmu perdukunan sok bisa nebak ini, ilmu yang kayak gitu. Dibandingkan mereka-mereka yang mempelajari ilmu fikih,
Bandingkan dengan mereka-mereka yang mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Bandingkan. Bahkan ilmu nujum nggak diajarin di masjid musola, di pesantren nggak diajarin tuh, nggak ada tuh di masjid musola. Nih kita begini ya, supaya bisa nebak orang, kagak ada tuh, ya kan? Yang diajarin di musola masjid, tafsir Quran, hadis Nabi, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu syariat, ya kan? Ilmu sholat, zakat, puasa, ilmu-ilmu fikih lah pokoknya. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, itu yang diajarin di musola, di masjid, di pesantren. Kalau emang ilmu nujum tuh bagus, seharusnya udah diajarin di musola masjid. Kok nggak ada tuh yang ngajarin? Berarti udah jelas mudorotnya di situ, udah pasti jelas sesatnya. Itu maksudnya, ya. Bimuqtadal hadisi, dengan contoh atau adanya tuntunan hadisnya Nabi. Wahwa adapun dia, maksudnya tuntunan tersebut itu qauluhu, ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. As-shadaqatu, adapun sedekah itu taruddul balai, menjauhkan atau bisa mencegah bala, wa tazidu, dan bisa menambahkan, fil umuri, dalam umur. Sedekah itu bisa mencegah bala, ya, menolak bala, dan bisa menambah umur. Ada ulama yang mengkategorikan maknanya secara teks, ya, artinya umurnya ditambah sama Allah. Tapi ada juga ulama yang mengartikan enggak secara teks, ya, enggak letterlock secara tekstual, tapi mengartikan secara keberkahan. Umurnya misalnya katakan ditakdirin sama Allah 60, ya tetap 60, tapi keberkahannya ketika dia lebih sering sedekah ditambah sama Allah, ya. Setidaknya ketika dia meninggal, kalau orang rajin sedekah itu namanya bakal diingat, ya. Misal gitu ya, ada orang sepuh umur 50-60 sering ngasih kita duit, ya, sering ngasih kita duit nih 50.000, 100.000. Kan kelak nanti dia meninggal nih, karena umurnya di atas kita, ya, umurnya udah 60-70, meninggal nih dia. Kan dia punya anak yang umurnya 30-40 tahun, ya kan? Nah maka kita bakal ngomong, oh bapak kamu mah rajin banget sedekahnya, saya sering dikasih, musola mah dikasih, masjid dikasih, gitu. Itu yang disebut umurnya panjang. Dia sudah wafat tapi namanya masih ada, namanya masih disebut-sebut. Nah itu yang disebut dengan umur panjang, ya. Jadi bisa maknanya secara teks, bisa juga enggak. Wa yas'ala, dan memohon Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala. Ma'tufun, diatofkan ala ayyastagila, atas lafat ayyastagila, makanya dibaca yas'ala, ya. Jadi aslinya yas'alu, sa'ala yas'alu, fa'ala yaf'alu, tapi dibaca yas'ala karena atof dari annya masdariyah, ya, menasobkan. Jadi yang tadi tuh fayam bagi likulli muslimin ayyastagila, aslinya yastagilu, ya, istagola yastagilu, ya. Nah sama seperti ini, aslinya sa'ala yas'alu, tapi kemasukan maka menjadi ayyas'ala, ya. Al-afwa, akan maaf atau ampunan. Ya udah deh, mohon sama Allah maafnya, mohon sama Allah ampunannya. Ai maksudnya atajawaza, pengampunan Allah, anisayiati, dari berbagai keburukan. Ya udah minta ampun deh sama Allah dari berbagai keburukan. Saya sering nyampein, ya, inti dari bala musibah mayoritas karena kita melakukan keburukan, itu aja, ya. Jadi kalau kita diuji satu masalah, itu jadi kafaroh sebetulnya, ya. Jadi pelebur dari dosa-dosa kita. Allah itu saking sayangnya sama kita, ya, saking rahmatnya kepada kita, ya, pengen banget kita itu masuk surga. Maka kadang-kadang orang itu dikasih jalan tol. Ini orang kalau cuman sholat, puasa, zakat, lama nih ibadahnya. Lah, dosanya banyak banget, bertahun-tahun dari balik. Ya, dari balik sampai umur 30-40, dosanya kagak ketulungan. Dia tobat terus sholat, zakat, puasa, ya dapat pahala mah dapat. Tapi dosa yang dulu gimana? Kalau dibandingin antara ibadah yang dia lakukan dengan dosa yang dulu, itu kan masih banyakkan dosa yang dulu.
maka Allah itu ngasih jalan tol ya, supaya cepat nih. Maka diberilah rasa tidak enak ya, diberilah penyakit, diberilah keburukan-keburukan yang dia nggak mau ya kan. Mungkin ada tetangga yang nggak seneng, nyakitin hatinya, dizolimin, macam-macam penyakit dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk melebur dosa dia. Jalan tol, maksudnya gitu, paham ya? Jadi seandainya dia nggak ada masalah secara dosa, mah mungkin ya nggak dikasih jalan tol, biasanya jalan lurus. Ya pantura aja udah pantura, ibaratnya gitu, lurus-lurus dah ya kan. Ya, tapi kan kalau ngandelin jalan kayak gitu kan lama. Sampainya lama, sampai sih sampai gitu, tapi lama ibaratnya. Nah gimana dosanya mau habis kalau dia nggak dikasih jalan tol? Maka dikasih jalan tol biar cepet habisnya, maksudnya gitu. Nah jadi seringkali Allah seperti itu ya. Nah udah deh, makanya minta ampun sama Allah. Barangkali hal tersebut terjadi karena banyaknya keburukan yang kita lakukan. Wal afiyati, dan selamat ya, afiat selamat. Ai maksudnya asihati, sehat. Anil bilaya, dari berbagai bala. Wal asqami, dan berbagai derita. Fid dunya, di alam dunia. Wal akhirati, dan alam akhirat. Ya udah minta sama Allah afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Udah doa aja, minta Allah supaya diberikan ampunan, diberikan keselamatan dalam dunia dan akhirat. Itu zorfun, jadi zorob lil afwi, atas lafat afu ya, ampunan. Wal afiyati, dan lafat afiyah ya, selamat. Ala sabili tanazu'i, atas amil tanazu, memiliki dua makna. Liyasunahu, agar menjaganya. Siapa yang menjaga? Ya tentu Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Ilatan, jadi ilat liqaulihi, atas ucapannya musonef ya. Yas'ala, akan lafat yas'ala. Minal bala'i, dari bala, dari musibah. Wal afati, dan bencana. Fa innaman, karena sesungguhnya orang. Ruziko, yang diberikan rizki. Ad-du'a, akan doa. Ai maksudnya bid-du'ai, dengan doa. Maksudnya dia punya kemampuan untuk berdoa gitu ya. Diberikan rizki untuk bisa berdoa. Lam yuhram, kalau bahasa aslinya tidak diharamkan. Maksudnya tidak ditolak gitu ya. Lam yuhram, maka tidak ditolak. Mana aslinya tidak diharamkan, tidak ditolak tuh. Orang yang Allah udah berikan kesempatan buat dia untuk bisa berdoa, nggak diharamkan apa? Nggak ditolak apanya? Al-ijabata, akan ijabah. Maka nggak ditolak, maksudnya akan diijabah sama Allah, dikabulin, tenang aja. Ai maksudnya minal ijabati, dari ijabah, dari pengabulan doa. Fatawajuhus su'ali, maka arahnya dari pertanyaan. Ala hadal qauli, atas ucapan ini. Bi annal bala'a, dengan sesungguhnya bala, musibah, bencana. Jadi andai kata ada orang nanya, kan sesungguhnya bala, musibah, idza kana, ketika adanya dia, itu muqaddaron, telah ditakdirkan. Apa wuku'uhu, terjadinya dia. Kan kalau Allah takdirin terjadi, maka yusibuhu, akan menimpanya atau akan mengenainya. Lama halata, tidak akan terhindar. Dia nggak bakal bisa ngindar. Fakaifa, maka bagaimana? Tahsulu, bisa hasil, maksudnya bisa tercapai. Apa al-ijabatu, pengabulan doa. Maksudnya gimana bisa hasil, bisa diijabah doa tersebut? Kan Allah kalau udah nakdirin sesuatu, ya bakal terjadi gitu. Kalau Allah nakdirin dia dapat satu penyakit, dapat satu bala, ya kan pasti terjadi, maksudnya gitu ya.
Terus gimana ya doa ya? Berarti kagak berfungsi di situ. Fa'ajaba, maka aku menjawabnya. Pensyarah kitab ini biqaulihi, dengan ucapannya beliau, ucapannya musonef. Maka jawabannya nih, kalau ada orang ngomong kayak gitu, fa in kana, maka jika adanya apa al-bala'u, bala. Ingat ya, kalau kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar, ya, merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Isimnya bala, maka dirofa, bala'u. Khobarnya muqaddaron, ya, dinasob. Kebalikan dari inna ya. Kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar, isimnya dinasob, khobarnya dirofa, ya. Fa in kana, maka jika adanya apa al-bala'u, bala, bencana, itu muqaddaron, ditakdirkan, yusibuhu, maka akan menimpanya, akan mengenai dia, lama halata, tidak terhindar. Masdaru mimi, ini kadang-kadang yang kayak gini malah bikin kegok ya. Jadi masdar bim malah dibikin nahu jadi ya. Masdaru mimi jadi masdar mim bimakna tahawulu, maknanya adalah tahawul, ya, berpindah. Ai maksudnya la tahula, ya, tidak berpindah. Walam tikola, ya, tidak berpindah. Intikol maksudnya emang, ya, ketika dia dapat musibah, ketika dia dapat bala, ketika dia dapat penyakit, ya nggak berpindah, tetap dia tertimpa musibah tersebut, terkena penyakit tersebut. Walakin, nah, walakin akan tetapinya, yasarohu, akan memudahkan dia. Siapa yang akan memudahkan dia? Ya tidak lain tidak bukan Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Tapi Allah akan mudahin dia, gampangin dia, alaihi, padanya. Jadi ya tetap dia kena bencana, tapi mudah bagi dia untuk melewatinya, gampang menyabarinya, gampang menyikapinya. Ya, emang tetap dia kena penyakit, tapi mudah dia untuk merasakan penyakit tersebut, ya. Mudah, bahkan bisa menikmatinya. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.